kabar kalian hari ini? Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wulan Kumulentang dengan nomor NIM 2001011066 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado semester 6. Dan pada saat ini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas saya dengan mata kuliah MK Strategi Pembelajaran PAK dengan dosen pengampu Nerlia Skiel Situmorang MPD. Simak video berikutnya. Oke, baik, pada saat ini saya akan menjelaskan teori belajar humanisme atau humanistik. Bisa teman-teman lihat di sini materi apa saja yang akan saya jelaskan. Itu materi mengenai karakteristik teori belajar humanisme, kelemahan kekurangan teori tersebut, dan tokoh-tokoh dan eksperimennya. Kita masuk saja dalam topiknya. Apa sih itu teori belajar humanisme dan karakteristiknya? Bisa teman-teman lihat di samping kiri saya akan cantumkan di sini. Teori belajar humanisme adalah teori yang berfokus pada pengembangan potensi individu. Ada beberapa karakteristik yang akan saya juga cantumkan di sini dan saya akan menjelaskan juga. Yaitu yang pertama, pendekatan yang berpusat pada manusia. Nah, di dalam teori ini memandang individu sebagai entitas yang unik dan kompleks dengan potensi dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dan yang kedua, ada peran pengalaman pribadi. Nah, di dalam teori humanisme ini menganggap bahwa pengalaman pribadi sangat penting dalam proses pembelajaran individu, di mana individu belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Peran guru ini sangat penting di dalam karakteristik teori humanisme, karena guru dianggap sebagai fasilitator yang membantu individu dalam mencapai potensinya. Guru berperan sebagai pendukung, motivator, dan pemberi umpan balik positif. Dan berikut ada fokus pada keseluruhan individu. Di dalam teori humanisme ini menganggap bahwa individu sebagai kesatuan yang terdiri dari fisik, emosional, dan intelektual, bahkan pun spiritual. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus memperhatikan keseluruhan individu, bukan hanya aspek tertentu saja. Dan berikut juga ada pentingnya kebebasan dan otonomi. Di dalam teori humanisme ini menekankan bahwa pentingnya kebebasan dan otonomi individu dalam proses pembelajaran. Individu ini harus memiliki kebebasan untuk memilih atau bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan tidak dipaksa oleh lingkungan dan pihak lainnya atau pihak tertentu. Berikutnya ada penekanan pada self-actualization. Tujuan utama dari proses pembelajaran menurut teori humanisme adalah untuk mencapai self-actualization atau aktualisasi diri. Self-actualization ini adalah suatu kondisi di mana individu mencapai potensi tertinggi mereka dan kehidupan maksimal dalam kehidupan mereka, termasuk pada kelemahan dan kekurangan dari teori belajar humanisme. Jadi, kelebihan dari teori belajar ini yaitu yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Dan kedua, bisa menumbuhkan minat seorang yang terus belajar. Dan yang ketiga, menjadi seorang yang memiliki pengalaman yang berarti. Dan yang terakhir ada menumbuhkan kreativitas individu. Di balik kelebihan dari teori belajar humanisme, ada pun kekurangannya, yaitu yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Jika kita tidak memiliki kesungguhan, proses belajar akan terus gagal. Kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Dan keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagai individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Dan kita masuk pada tokoh-tokoh teori belajar humanisme. Bisa teman-teman lihat di sini, saya akan cantumkan nama-nama tokoh-tokoh tersebut. Yaitu yang pertama ada Carl Rogers. Dia seorang terapi kepribadian. Jadi Carl Rogers adalah seorang psikolog klinis dan teori belajar humanisme yang terkenal dengan terapi kepribadiannya. Dalam teori ini, Rogers berfokus pada konsep self-actualization atau pengembangan diri dan pengalaman subjektif seseorang. Rogers percaya bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Eksperimennya yang dilakukan lebih berfokus pada interaksi antar konselor dan klien. Dengan konselor berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan klien. Dan yang kedua ada Abraham Maslow. Dia seorang hierarki kebutuhan. Jadi Abraham Maslow ini adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan.
Teorinya menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarkis, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan dasar sebelum mereka dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Eksperimen yang dilakukannya lebih berfokus pada penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesinnya tentang hierarki kebutuhan. Dan toko yang ketiga atau toko yang terakhir itu Sidney Girard atau self-disclosure. Sidney ini adalah seorang psikolog sosial yang terkenal dengan konsep self-disclosure. Menurutnya self-disclosure atau membuka diri pada orang lain merupakan kunci untuk hubungan internasional yang sehat dan mendalam. Eksperimennya yang dilakukan lebih berfokus pada bagaimana self-disclosure dapat mempengaruhi hubungan internasional dan kesejahteraan psikologi seseorang. Salah satu eksperimennya melibatkan pasangan yang diminta untuk saling berbagi pengalaman pribadi yang kemudian dilaporkan memberikan peningkatan keterkaitan dan keintiman dalam hubungan. Itulah materi yang sudah saya jelaskan mengenai